Setelah jam kuliah selesai, Dini langsung berlari mendekati Naman yang saat itu sedang menunggunya di pinggir jalan. Naman, aku ikut dengan Bagas ya. Kami mau ke rumah sakit menjenguk papa. Jadi kamu pulang saja dulu. Naman mengangguk. Baik non. Setelah Dini naik ke mobil, Bagas dan Dini melaju ke rumah sakit. Saat tiba di rumah sakit, Dini langsung memeluk papanya yang saat itu sudah sadar. Mama Dini terlihat begitu bahagia melihat kedatangan Bagas. Mama Dini tersenyum dan menghampiri Bagas. Tante senang sekali kamu datang ke sini, Bagas. Terima kasih ya, Bagas, sudah datang menjenguk Om. Kamu memang laki-laki yang sangat baik. Laki-laki sepertimu yang seharusnya diperjuangkan, kata Mama Dini menyinggung Dini. Dini hanya tertunduk sementara Bagas tersenyum kepada Mama dan Papa Dini yang saat itu juga masih tersenyum kepadanya. Mama dan Papa Dini sesekali menyinggung hubungan Bagas dan Dini. Mereka begitu berharap Dini dapat melupakan Farhan dan menjalin hubungan dengan Bagas. Itu terlihat jelas dari perkataan dan sikap mereka kepada Bagas. Beberapa bulan setelah putusnya hubungan Dini dan Farhan, Bagas yang seakan mengambil kesempatan itu semakin dekat dengan Dini. Bahkan suatu hari, Bagas mengatakan kepada Dini tentang isi hatinya selama ini. Hal itu membuat Dini terkejut. Din, kamu tahu tidak? Sebenarnya, selama ini aku telah merahasiakan sesuatu darimu. Dini terlihat heran. Merahasiakan sesuatu? Apa itu? Bagas menggenggam tangan Dini. Sebenarnya, selama ini aku telah menaruh hati padamu, Din. Bagas melanjutkan perkataannya. Aku sangat mencintaimu, tetapi aku tidak pernah berani untuk mengatakannya padamu. Karena aku tahu kamu mencintai orang lain, yaitu Farhan. Dini seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Bagas, apaan sih? Jangan bercanda. Bagas memandang wajah Dini dalam-dalam. Aku tidak bercanda, Din. Aku serius. Aku benar-benar sangat mencintaimu. Mulai sekarang, maukah kamu menjadi kekasihku? Tidak semudah itu Dini menerima cinta Bagas. Karena jauh di lubuk hatinya yang paling dalam, dia pun sebenarnya belum bisa melupakan Farhan. Suatu hari Bagas bertemu dengan Mama Dini, dan Mama Dini pun menanyakan hubungan Bagas dengan Dini. Di saat itulah Bagas menceritakan semuanya kepada Mama Dini, termasuk perasaan yang selama ini dia pendam untuk Dini. Hal itu membuat Mama Dini sangat bahagia. Benarkah? Tante senang sekali mendengarkannya. Itu artinya sekarang kalian sudah menjadi sepasang kekasih, kata Mama Dini bahagia. Bagas terlihat sedih. Belum tante, karena Dini belum memberikan jawaban untukku. Mungkin Dini belum bisa membuka hatinya untuk laki-laki lain. Kini Mama Dini terlihat marah. Maksud kamu, Dini masih mengingat laki-laki itu? Bagas mengangguk. Kemungkinan besar seperti itu, Tante. Karena jika tidak, Dini pasti sudah menerima cintaku.
Mama Dini terlihat semakin marah mendengar perkataan Bagas. Kurang lebih setahun sudah, Dini dan Farhan tidak pernah bertemu. Karena merasa sangat merindukan Farhan, saat pulang dari kuliah Dini meminta Naman mengantarnya ke bengkel, tempat di mana Farhan bekerja. Setibanya di bengkel itu, Dini terlihat sangat bahagia melihat Farhan yang sedang sibuk bekerja. Namun senyuman di wajah Dini tiba-tiba saja berubah ketika melihat seorang wanita datang memeluk dan mencium Farhan. Dini kemudian melihat laki-laki yang melintas di dekatnya, memakai baju yang sama dengan Farhan. Dini kemudian bertanya kepada laki-laki itu, Mas, tunggu, saya mau bertanya, Mas. Wanita itu siapa ya?" Laki-laki itu kemudian melihat ke arah yang ditunjuk oleh Dini. "Itu istrinya Mas Farhan, Mbak. Ada apa ya, Mbak?" Mendengar hal itu, perasaan Dini begitu hancur. Dia kemudian berkata, "Tidak apa-apa, Mas. Terima kasih banyak ya, Mas." Teman Farhan itu tersenyum, kemudian pergi meninggalkan Dini. Dengan perasaan yang begitu hancur, Dini meminta Naman untuk membawanya kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Dini mendapati mamanya sedang berdiri di ruang tamu sambil menatapnya tajam. "Kamu dari mana, Dini?" Dini berjalan pelan mendekati mamanya. "Tadi Dini dari rumah teman, Mah. Tapi ternyata teman Dini tidak ada." Mama Dini kembali berkata, "Katakan yang jujur, Dini. Apakah kamu masih memikirkan laki-laki itu?" Dini hanya tertunduk, lalu berusaha untuk menjawab pertanyaan mamanya. "Tidak, Mah. Dini sudah melupakan Farhan." Mamanya berkata dengan tegas, "Jika kamu sudah melupakan laki-laki itu, kenapa kamu belum membuka hatimu untuk Bagas?" Kali ini Dini tidak dapat berkata apapun. Lalu mamanya kembali berkata, "Apa yang kamu harapkan dari laki-laki itu, Dini? Sampai kapan kamu mengabaikan Bagas yang sangat mencintaimu?" Dini berusaha menjelaskan kepada mamanya bahwa dia sudah berusaha melupakan Farhan. Dan Dini pun mengatakan bahwa Farhan sudah menikah. Mama Dini terlihat semakin kesal. Laki-laki yang mengatakan sangat mencintaimu telah menikah, dan kamu masih saja mengharapkan dia. Mulai saat ini, berhentilah memikirkan laki-laki itu. Bukalah hatimu untuk Bagas, Dini. Mengerti? Dini tertunduk lalu berlari masuk ke kamarnya. Saat tiba di kamar, Dini menangis terseduh-seduh. Dia teringat ketika seorang wanita memeluk dan mencium Farhan. Dan ternyata wanita itu adalah istri Farhan. Dia pun teringat dengan perkataan mamanya bahwa dia harus menerima cinta Bagas. Dengan perasaan terpaksa, Dini pun menerima cinta Bagas. Dan hal itu membuat Bagas sangat bahagia. Dini lakukan semua itu demi kebahagiaan orang tuanya. Memutuskan hubungan dengan Farhan, dan kini harus menjalin hubungan dengan Bagas. Setelah resmi menjadi kekasih Bagas, Dini tak lagi diantar jemput oleh Naman, karena Bagas selalu siap untuk mengantar Dini kemanapun Dini pergi. Kecuali Bagas benar-benar sibuk, barulah Naman melakukan tugasnya.
Suatu hari Bagas tidak dapat menjemput Dini di rumahnya. Jadi, Dini diantar oleh Naman ke kampus. Seperti biasa, sesekali Naman memperhatikan Dini melalui kaca spion di depannya. Meski kini Dini telah menjalin hubungan dengan Bagas, namun terlihat begitu jelas di matanya. Dini sama sekali tidak bahagia. Tanpa sengaja Dini melihat Naman yang saat itu sedang melihatnya di kaca spion. Lalu dengan cepat Naman mengalihkan suasana. "Non Dini, nanti pulang jam berapa?" Dini tersenyum karena dia tahu Naman berusaha menutupi perasaan malunya. "Seperti biasa Naman, tapi jangan menjemputku dulu sebelum aku menelponmu." Naman berkata, "Baik Non." Meski setiap hari Naman mengantar Dini kemanapun Dini pergi, namun Dini dan Naman sangat jarang bertegur sapa, terkecuali ada sesuatu yang sangat penting. Pada siang harinya, Naman terlihat menunggu telepon dari Dini untuk menginformasikan dia mau dijemput atau tidak. Setelah beberapa menit, Naman menerima sebuah pesan yang berisikan, "Tidak perlu menjemputku, aku akan pulang bersama dengan Bagas." Naman membalas, "Baik Non." Saat berada di dalam mobil, sesekali Bagas memandang Dini yang terlihat begitu cantik. Bagas pun tanpa sengaja menyentuh paha Dini. Hal itu membuat Dini sangat kaget. "Bagas?" kata Dini. Bagas pun segera meminta maaf. "Oh, maaf Din, aku tidak sengaja," kata Bagas. Tidak lama kemudian Dini sadar bahwa dia tidak berada di jalan menuju ke rumahnya. "Bagas, kita mau pergi kemana?" Sambil fokus menyetir mobil, Bagas berkata, "Aku ingin mengajakmu ke rumahku yang baru. Setelah kita menikah nanti, kita akan tinggal di rumah itu." Dini tampak heran. "Menikah?" Bagas mengangguk. "Iya, setelah kita lulus, kita akan menikah kan? Atau kita menikah sekarang?" Dengan cepat Dini berkata, "Oh, tidak Bagas, aku belum siap."